Halo, tahu gak sih luers? Kita semua kenal piramida Giza di Mesir. Kita tahu peradaban Maya dengan kuil-kuil batu kuno mereka. Kita kagum dengan arsitektur berusia ribuan tahun itu yang konon jadi masterpiece tertua di dunia. Tapi, gimana kalau ternyata di Indonesia tersembunyi sebuah struktur raksasa yang usianya jauh lebih tua? Lebih tua dari Firaun manapun, bahkan lebih tua dari permulaan catatan sejarah yang kita kenal. Di Jawa Barat, tepatnya Cianjur, ada sebuah bukit yang terlihat biasa saja, ditutupi hutan dan terasering bebatuan. Namanya Gunung Padang. Sekilas, dia hanya situs megalitikum biasa. Tapi, kalau kalian bisa melihat apa yang ada di bawah permukaan tanah itu, kalian akan menyadari, ini bukan bukit biasa. Ini adalah rekayasa megalitik masterclass dari peradaban yang hilang. Ini adalah bom waktu sejarah yang siap meledak dan menulis ulang semua buku sejarah yang sudah kita pelajari. Siap? Kita bedah misterinya. Lalu bagaimana kita tahu ada yang tersembunyi di bawah bukit itu? Jawabannya ada pada teknologi yang disebut GPR atau Ground Penetrating Radar dan survei geolistrik. Bayangkan begini, kalau kalian sakit dan perlu tahu apa yang ada di dalam tubuh, dokter akan melakukan foto rongsen atau USG. Nah, GPR ini adalah foto rongsen untuk bumi. Para peneliti, termasuk Dr. Dani Hilman Natawijaya, menggunakan alat ini dan terkejut. Gunung Padang ternyata bukan bukit alami. Di bawah lapisan tanah yang kita injak, ada lapisan-lapisan struktur buatan manusia yang terorganisir. Kenapa ini mind-blowing? Fakta pertama, struktur ini bukan hanya di permukaan, tapi memanjang ke dalam, hingga kedalaman puluhan meter. Analogi sederhana, kalian mungkin mengira Gunung Padang itu hanya tumpukan batu di atas tanah, padahal dia itu seperti kue lapis raksasa yang dikubur. Lapisan paling atas adalah kue lapis unit 1 yang lebih mudah. Begitu GPR masuk lebih dalam, mereka menemukan kue lapis unit 2, unit 3, dan seterusnya. Setiap lapisan adalah era konstruksi yang berbeda. Dan yang paling membuat arkeolog pusing, di lapisan paling bawah, mereka menduga ada ruangan, chamber, atau bahkan lorong tersembunyi. Semua ini tersusun rapi, menunjuk pada desain arsitektur yang sangat terencana. Inilah bagian yang benar-benar bisa mengubah semua yang kita tahu tentang peradaban. Kita bicara soal usia. Setelah menganalisis material dan tanah di berbagai lapisan menggunakan penanggalan karbon, hasilnya gila. Sementara piramida Giza diperkirakan dibangun sekitar 4.500 tahun lalu, lapisan terdalam dari Gunung Padang diyakini berusia 6.000 sm atau bahkan hingga 10.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Analogi sederhana, kalau piramida Giza adalah mahasiswa di kampus sejarah, maka Gunung Padang ini adalah kakek buyutnya yang sudah pensiun ribuan tahun sebelum mahasiswa itu lahir. Lantas, siapa yang membangunnya? Dan bagaimana caranya? Mereka menggunakan apa yang kita sebut batu tiang atau columnar joint. Batu-batu yang berbentuk seperti kolom atau tiang heksagonal rapi. Ini bukan sekedar menumpuk batu. Ini rekayasa megalitik masterclass. Para pembangun kuno itu bukan hanya memindahkan balok-balok batu seberat bertonton. Mereka juga menggunakan semacam perekat purba, seperti semen purba, untuk menyatukan dan membentuknya menjadi terasering dan fondasi anti longsor yang sangat kokoh. Teknologi ini yaitu kemampuan memahat, memindahkan, dan merekatkan batu secara masif dan terstruktur di kedalaman puluhan meter pada masa yang seharusnya masih zaman batu, benar-benar tidak masuk akal menurut sejarah konvensional. Ini membuktikan bahwa ada peradaban yang sangat maju dengan teknologi konstruksi canggih yang pernah eksis di Nusantara. Siapa mereka? Dari mana mereka berasal? Inilah saatnya kita bicara tentang Sundaland. Tahu nggak sih luers? Belasan ribu tahun yang lalu, ketika zaman es masih berlangsung, permukaan air laut jauh lebih rendah dari hari ini. Akibatnya, pulau-pulau di Asia Tenggara, Sumatera, Jawa, Kalimantan, terhubung menjadi sebuah benua raksasa yang kita sebut Sunda Shelf atau Sundaland. Bayangkan Sundaland adalah sebuah benua yang sangat luas dan subur. Ketika es mulai mencair, air laut naik drastis, seperti mengisi sebuah bak mandi raksasa secara tiba-tiba. Perlahan, daratan ini tenggelam dan hanya menyisakan pulau-pulau yang kita lihat sekarang. Para ahli teori peradaban hilang percaya
Di Sundalan inilah peradaban super canggih itu tinggal. Mereka menyaksikan tanah mereka perlahan ditelan air, dan mereka mungkin mencoba membangun struktur raksasa seperti Gunung Padang sebagai semacam bahtera penyelamat atau penanda untuk pengetahuan mereka. Gunung Padang dengan usianya yang mencapai 20.000 tahun, sesuai dengan periode sebelum banjir besar yang menenggelamkan Sundalan. Inilah bukti kuat peradaban Atlantis versi Nusantara, sebuah masterclass rekayasa yang terpaksa terkubur karena bencana alam masif. Jadi, tahu nggak sih luers? Gunung Padang bukan hanya tumpukan batu. Ini adalah monumen purba yang memaksa kita mempertanyakan segalanya. Bagaimana manusia prasejarah, tanpa peralatan modern, bisa mengkonstruksi gunung buatan yang usianya mengerdilkan piramida Mesir? Jawabannya tersembunyi di bawah sana. Di dalam lapisan-lapisan struktur bawah tanah, di dalam semen purba, dan di dalam misteri peradaban Sundaland yang lenyap. Kita mungkin baru menggaruk permukaannya saja. Siapa tahu, di kedalaman itu tersimpan ruang rahasia yang menyimpan kunci sejarah umat manusia yang hilang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Gunung Padang benar-benar sisa-sisa Atlantis yang terkubur di Nusantara, atau hanya fenomena alam yang disalahpahami? Tuliskan teori kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Tahu Gak Sih Lu untuk fakta-fakta mind-blowing lainnya. Dan nyalakan lonceng biar kalian gak ketinggalan misteri sejarah berikutnya. Sampai jumpa di episode Tahu Gak Sih Lu selanjutnya.